Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ratu Ferisa Mutia, NIM 22204011413, D3 Teknologi Elektromedis, Stikes Binalita Sudama Medan. Di sini saya akan membahas tentang cahaya. Cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. Gelombang ini tentunya membawa energi. Jadi, sebenarnya cahaya itu sendiri merupakan salah satu bentuk energi. Energi ini bergerak bersama gelombang itu sendiri. Cahaya juga merupakan dasar ukuran meter. 1 meter adalah jarak yang dilalui cahaya melalui vakum pada 1/299.792.458 detik. Kecepatan cahaya adalah 299.792.458 meter per detik. Cahaya juga memiliki sifat sebagai partikel yang biasa disebut foton. Karena itulah, cahaya bisa juga dipandang sebagai kumpulan banyak partikel yang tidak bermassa yang bergerak dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per sekon. Cahaya dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari. Matahari adalah sumber cahaya utama di bumi. Tumbuhan hijau memerlukan cahaya untuk membuat makanan. Sifat-sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus ke semua arah. Buktinya adalah kita dapat melihat sebuah lampu yang menyala dari segala penjuru dalam sebuah ruang gelap. Apabila cahaya terhalang, bayangan yang dihasilkan disebabkan cahaya yang bergerak lurus tidak dapat berbelok. Namun, cahaya dipantulkan. Keadaan ini disebut sebagai pantulan cahaya. Cahaya dipesongkan apabila bergerak secara serong melalui medium yang berbeda, seperti melalui kaca, melalui air. Keadaan ini disebut sebagai pembiasan cahaya. Cahaya bergerak lebih laju melalui udara daripada melalui air. Cahaya juga bergerak lebih laju melalui udara daripada melalui kaca. Oleh itu, cahaya bergerak secara serong dipesong. Kenapa bila melalui dua medium yang berbeda? Cahaya yang bergerak lurus melalui medium yang berbeda tidak dibiaskan. Cahaya dibiaskan apabila bergerak miring melalui medium yang berbeda, seperti dari udara ke kaca lalu melewati air. Keadaan ini disebut sebagai cahaya. Hal ini karena cahaya bergerak lebih cepat di medium yang kurang padat. Namun, cahaya yang datang dengan sudut datang 90 derajat, tegak lurus, melalui medium yang berbeda tidak dibiaskan. Contoh, hal pembiasan dalam sehari-hari adalah seperti kasus sedotan minuman yang kelihatan bengkok dan lebih besar di dalam air, atau pada kasus dasar kolam kelihatan lebih cetak dari kedalaman sebenarnya. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya bersifat dapat merambat lurus. Sifat ini dapat terlihat saat senter disorotkan ke depan, maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai arah yang dituju. Rambatan cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Contohnya adalah seperti kaca jendela rumah. Sementara itu, sejumlah benda lainnya dapat meneruskan rambatan cahaya yang datang dan menyebarkan sebagian lainnya. Benda ini dinamakan benda translucens. Contohnya adalah seperti kain gorden tipis dan beberapa jenis plastik. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya matahari mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan mengalami pemantulan teratur. Contohnya pada cermin. Ketika bercermin di cermin datang, orang bisa melihat pantulan dirinya sama besar dengan aslinya, karena cahaya dipantulkan oleh cermin tersebut. Sementara itu, pemantulan pada cermin cekung memiliki sifat bayangan, lebih besar dari ukuran benda asli. Adapun sifat bayangan pada cermin cembung, yaitu lebih kecil dari ukuran benda asli. Ketika cahaya mengenai permukaan kasar, terjadilah pemantulan baur, difus. Contoh, sebuah ruangan terkena cahaya pada siang hari membuatnya tidak gelap, meskipun lampu tidak dinyalakan, sebab
cahaya matahari dipantulkan oleh benda-benda di ruangan tersebut. 3. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya saat merambat dari satu medium ke medium lain yang punya indeks bias berbeda. Pembiasan terjadi karena ada perbedaan kelajuan gelombang cahaya saat merambat di dua medium berbeda. Contoh sifat cahaya dapat dibiaskan, yaitu saat berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, maka tongkat akan tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. 4. Cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya dapat diuraikan disebut juga dispersi cahaya. Prinsip penguraian cahaya atau dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni. Contoh sifat cahaya dapat diuraikan, yaitu munculnya pelangi. Saat cahaya matahari yang tampak berwarna putih mengenai tetesan air sisa hujan pada sudut tertentu, cahaya akan merambat dari udara ke air yang lebih padat. Cahaya matahari lalu dipantulkan ke dalam atmosfer dan air hujan. Dikutip dari Earth Eclipse. Cahaya matahari sebetulnya terdiri dari beragam spektrum warna, masing-masing dengan panjang gelombang yang berbeda. 5. Cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. 6. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. 7. Cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang ataupun lebih. 8. Cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang yaitu kejadian peristiwa atau pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. Perambatan cahaya. Nah, di sini ada matahari, bumi, bulan, dan umbra bulan. Jadi, cahaya matahari yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi, sehingga bagian yang terhalang, yaitu umbra, tersebut menjadi gelap. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya yaitu ada cahaya gelombang lalu mengenai medium lalu dipantulkan. Pemantulan terbagi dua yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Di sini ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur yaitu pemantulan cahaya ini disebabkan oleh permukaan bidang pantul yang rata, sehingga cahaya yang terpantul menjadi teratur. Sedangkan kalau pemantulan baur, pemantulan cahaya yang disebabkan oleh permukaan bidang pantul yang tidak rata, sehingga cahaya terpantul menjadi ke segala arah. Warna-warni dalam cahaya. Cahaya putih matahari terdiri daripada 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Apabila ketujuh warna ini bercampur, cahaya diputihkan dihasilkan. Warna-warna dalam cahaya putih matahari dapat dipecahkan dengan menggunakan prisma menjadi jalur warna. Jalur warna ini dikenal sebagai spektrum, sedangkan pemecahan cahaya putih kepada spektrum ini dikenal sebagai penyerakan cahaya. Pelangi adalah contoh spektrum yang terbentuk secara alamiah. Pelangi terbentuk selepas hujan. Ketika cahaya matahari dibiaskan oleh tetesan air hujan itu bertindak sebagai prisma yang penyerakan cahaya matahari menjadi 7 warna. A. Penyerakan cahaya putih matahari. Spektrum warna terbentuk karena cahaya yang berlainan warna terbias pada sudut yang berlainan. Cahaya ungu terbias dengan sudut paling besar. Cahaya merah terbias dengan sudut yang paling kecil. Warna-warna spektrum dapat digabungkan semula bagi menghasilkan cahaya putih dengan menggunakan dua prisma. B. Panjang gelombang tampak.
Cahaya tampak adalah bagian spektrum yang mempunyai panjang gelombang antara lebih kurang 400 nanometer dan 800 nanometer dalam udara. C. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya boleh dipecahkan kepada dua komponen, medan elektrik dan medan magnetik. Medan elektrik dan medan magnetik adalah cahaya berkaitan antara satu sama lain. D. Warna dan panjang gelombang. Panjang gelombang yang berbeda diinterpretasikan oleh otak manusia sebagai warna. Dengan merah adalah panjang gelombang terpanjang, frekuensi paling rendah, hingga keunguan dengan panjang gelombang terpendek, frekuensi paling tinggi. Cahaya dengan frekuensi di bawah 400 nanometer dan di atas 700 nanometer tidak dapat dilihat manusia. Cahaya disebut sebagai sinar ultraviolet pada batas frekuensi tinggi dan inframerah IR atau infrared. Pada batas frekuensi rendah, walaupun manusia tidak dapat melihat sinar inframerah, kulit manusia dapat melihat merasakannya dalam bentuk panas. Ada juga kamera yang dapat menangkap sinar inframerah dan mengubahnya menjadi sinar tampak. Kamera seperti ini disebut night vision kamera. Radiasi ultraviolet tidak dirasakan sama sekali oleh manusia, kecuali dalam jangka paparan yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kulit terbakar dan kanker kulit. Beberapa hewan seperti lebah dapat melihat sinar ultraviolet, sedangkan hewan-hewan lainnya seperti ular viper dapat merasakannya IR dan organ khusus. D. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya boleh dipecahkan kepada dua komponen, medan elektrik dan magnetik. Medan elektrik dan magnetik adalah cahaya berkaitan antara satu sama lain. E. Pengukuran cahaya. Berikut kuantitas yang digunakan oleh mengukur cahaya, yaitu T, suhu, iluminasi, dan flux luminasi, dan intensitas luminasi. Manfaat dan kegunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Penggunaan listrik tenaga surya sangat ramah lingkungan. Energi matahari tidak menghasilkan gas rumah kaca maupun mencemari air. Tidak dibutuhkan banyak air untuk pemeliharaan energi matahari. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang membutuhkan 20 kali air lebih banyak. 2. Yaitu membantu tumbuhan berfotosintesis. Energi matahari juga bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan yang akan menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan itu akan dihirup oleh manusia dan hewan. Jadi, matahari secara tak langsung merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. 3. Membantu tumbuhan berfotosintesis melindungi temperatur udara. Energi matahari berfungsi untuk menjaga temperatur udara. Tanpa adanya energi matahari, maka makhluk hidup tidak akan memperoleh kehangatan. Sebagai contoh, tanpa stabilisasi temperatur, maka tumbuhan akan lebih cepat lemas dan akhirnya layu. Hal ini dikarenakan pada suhu yang terlalu rendah, proses penguapan akan terjadi semakin lama dan tidak baik bagi keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut. 4. Mengeringkan tanah. Proses pengeringan tanah ini juga membutuhkan matahari. Ada beberapa biji bunga yang bisa lebih subur ketika tumbuh di tanah kering, seperti bunga matahari. Setelah kering, maka biji bunga yang akan terjatuh di tanah ini dapat tumbuh subur. 5. Menjadi sumber nutrisi. Tumbuhan yang diberikan penerangan cahaya buatan tidak bisa tumbuh maksimal. Nah, cahaya matahari merupakan sumber nutrisi yang tepat untuk menumbuhkan tumbuhan dengan maksimal. Bahaya cahaya bagi tubuh. Bahaya cahaya yang dimaksud adalah sinar matahari. Berikut merupakan bahaya sinar matahari bagi kesehatan tubuh. 1. Kulit terbakar. 2. Penglihatan memburuk. 3. Risiko terkena kanker kulit. 4. Kulit menua. 5. Timbul ruam parah. 6. Menurunkan sistem imun. Kesimpulannya, 1. Cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. 2.
Cahaya juga merupakan dasar ukuran meter. 1 meter adalah jarak yang dilalui cahaya melalui vakum pada 1/299,792,458 detik. Kecepatan cahaya adalah 299,792,458 meter per detik. 3 sifat-sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus ke semua arah. Buktinya adalah kita dapat melihat sebuah lampu yang menyala dari segala penjuru dalam sebuah ruang gelap. Kegunaan cahaya: 1. Menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. 2. Membantu tumbuhan berfotosintesis. 3. Melindungi temperatur udara. 4. Mengeringkan tanah. 5. Menjadi sumber nutrisi. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang cahaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.